Balik lagi sama Adit di sini teman-teman di Grid Otomotif, dan kali ini ada satu mobil istimewa dan bersama dengan Surya. Oke, Mas Surya. Mas Surya sehat ya? Sehat, alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Warnanya udah matching banget nih. Iya, sama di setting gitu. Ini Daihatsu Rocky, belinya kapan dan tipe apa? Oh, beli sekitar 1 bulan yang lalu. Tipenya itu 1000 cc turbo, tipe R. Itu belinya itu 1 bulan lalu itu. Kenapa? Karena saya itu kepengen punya mobil yang agak tinggi supaya bisa menunjang pekerjaan saya pada saat saya ke proyek gitu. Oke, tinggi ya. Iya. Cuma kalau dipikir-pikir ke proyek naik mobil ganteng kayak gini, nggak tahu kalau masnya ya. Kalau saya kayak mikir-mikir ya, oh pakai yang lain aja deh gitu kan. Oke. Ya cukuplah basa-basinya. Kita langsung bahas ke modifikasinya teman-teman. Kayak biasa. Ini kalau saya lihat masnya ganteng, gagah, sporty gitu. Tapi sebenarnya arah modifnya mau kemana sih? Arah modifnya sih saya pengennya sih ke JDM ya. JDM? Ya. JDM yang simpel-simpel aja, tidak terlalu racing, tidak memodif untuk performa juga kemungkinan sih enggak gitu. Yang penting biar enak dibawa aja ya. Betul, enak. Oke, sip. Nah, kita lihat seberapa JDM ini mobil gitu teman-teman. Kita mulai dari depan nih. Ini ada sesuatu yang nggak familiar di depan. Paling pertama kita lihat jelas ya, ini silis merah ini nih. Iya. Ini tambahan stiker juga Mas? Iya, ini tambah stiker. Sebenarnya basicnya tuh kalau yang ada stiker merah ini tuh di tipe ADS ya. ADS itu perbedaannya tuh ada body kit tambahan dan ada stiker merah di grill dan ada stiker di set decal itu. Oke, sip. Berarti banyak nih perubahan-perubahan dandanannya yang bikin ganteng teman-teman. Tapi sebelum ke samping, di depan sebenarnya ada lagi nggak sih perubahan Mas? Kalau di depan sih paling dari fog lamp aja sih saya ganti bolam. Yang Ultinon yang dual jadi bisa ganti warna putih dan warna kuning. Oke. Terus ya palingan stiker-stiker yang di headlamp aja sih. Oh gitu. Itu aja. Oke, sip. Nah, tadi Mas Surya juga singgung soal performa engine gitu kan di awal. Ini ngangkatnya yang 1000 cc turbo. Nah, kita pasti penasaran dong seperti apa sih 1000 cc turbo. Boleh dong Mas dibuka? Boleh. Teman-teman pemirsa Grid Otomotif pernah lihat lah ya reviewnya Mas Bowo Tribolaksono atau Mas Aris di channel Grid Auto, channel saudara kita, soal Daihatsu Rocky gitu. Saudaranya kan dia Toyota Raize. Ini mesinnya mungil ya Mas? Iya betul, mesinnya kecil ini karena 1000 cc ya. 3 silinder juga 3 silinder ini. 3 silinder, terus ada turbonya teman-teman. Turbonya juga kecil, mungkin buat mengimbangi juga ya. Kalau kegedean juga ntar nasib si engine-nya kayak gimana gitu betul. Kan. Nah, di engine sejauh ini belum ada perubahan yang signifikan. Iya, belum banyak sih. Tapi saya lihat filter udah ganti nih. Iya, betul. Iya, filter udah ganti Veroc, itu replacement air filter. Terus kalau dari stabilizer kita pakai strut bar under control. Oke, custom ya. Betul, custom. Tapi ini cakep sih. Under control mungkin bisa dibilang, ya teman-teman juga mungkin tahu ya, salah satu workshop yang recommended lah ya. Di engine, ya nanti kita tanya di belakang aja next projectnya mau kemana. Siap. Tapi so far udah cukup nih impresinya dengan mesin standar kayak gini gimana Mas? Kalau menurut saya sih dengan tenaga dan torsi bawaan pabrik sih, menurut saya sih cukup buat harian ya. Jadi saya pikir juga 1000 cc ya lemot, tenaganya ternyata ya ngisi juga sih, enak juga sih. Ya. Iya, betul. Dibantu turbo juga mungkin teman-teman. Oke deh. Kalau mungkin bisa nyari tahu lebih jelasnya bisa ke channel saudara kita lah di Grid Auto. Lebih lengkap di sana. Oke, kita tutup lagi kali Mas ya. Dari bagian samping teman-teman. Nah Mas, ini ada yang gold gitu kan. Ini keren banget nih. Ini Advan apa nih? Advan Racing tipe RG1 betul. Speknya gimana Mas? Speknya itu lebarnya 7, offsetnya 44, itu rata depan belakang. Ukuran ring 16. 16. Iya. Oke. Jadi kelihatan gede karena bannya teman-teman ya. Iya, betul. Ini bannya tebel banget nih karena mungkin tadi kayak Mas Surya bilang ya, pengennya jangkung gitu. Betul, pengen jangkung betul. Oke, sip. Nah, ini bannya pakai JIT radial Safero SUV ya. Oke, sip. Ukurannya berapa, Mas? 215/70. Rata ya depan belakang? Rata depan belakang. Nah, ini ada treatment khusus nggak nih biar si fitmentnya rata gini, Mas? Kemarin sih kita bikin di Sarinande itu spacer 14 mili. Oke. Udah sih itu aja supaya rata gitu. Oh, jadi tetap ada treatment ya, iya, biar nyesuaiin fitment ya. Iya, betul. Tapi sebenarnya kalau nggak pakai spacer bakal lebih masuk ya? Iya, betul. Ya? Sebelum itu lebih masuk kira-kira 2 sentian lah dari fender itu ya. Cukup banyak sih sebenarnya kalau dilihat mata kelihatan lah kayak kurang gitu Mas. Betul. Ada yang nyempil-nyempil nih di dalam pelek teman-teman ternyata. Ada sesuatu.
Itu apa tuh Mas? BBK bukan? Iya betul, itu BBK, pakai Epi Racing 5000 Pro, rotornya pakai GR-less, ukurannya 285 mm. BBK-nya ini pakainya 4 pot, karena menurut saya kan bodinya kecil, mesinnya kecil, 4 pot kayaknya cukup sih. Cukup banget di depan aja gitu kan, Iya nggak betul, perlu lagi ada di betul. belakang Iya, gitu. betul. Oh jadi combine ya, kalipernya pakai apa, terus rotornya pakai apa Betul, gitu iya. kan? Combine. Tapi speknya dari penggabungan itu ada kendala nggak Mas? Untuk Kemarin itu pemasangan? kendala memang karena offsetnya velg itu besar, Mm-mm. jadinya itu kemarin sempat mentok kalau tanpa spacer. Jadi harus pakai spacer, tetapi konsekuensinya baut rodanya itu kurang panjang, jadi dipanjangin buat rodanya. Oke, baut roda dipanjangin Iya. ya. Selalu ada solusi lah ya kita. Iya betul. Kreativitasnya Sarinande nih ya. Betul. Oke. Tadi di depan kita lihat ada strut bar. Iya. Nah, untuk ngejaga balance ini apakah cuma strut bar doang atau ada yang lain? Oh, Bang? kalau yang di bawah kolong itu ada under brace, ada lower arm, dan satu lagi stabilizer, ada 3. Oke, berarti depan, tengah, belakang ya? Betul. Oke, sip 3 titik itu kayaknya cukup banget Cukup ya. banget ya. Dia ngegigit banget gitu. Jadi Iya. kayak mau lagi manuver juga body stabil aja Betul, ya. betul. Sip. Soalnya bagaimanapun nih compact kan ya sebenarnya bodinya teman-teman, dan lumayan lumayan gemuk juga ternyata Betul, ya. iya. Meskipun sepintas mungil Iya, gitu. betul. Nah, buat suspensi udah diganti belum? Mas? Belum sih, rencana sih kalau memang udah ada keluaran coilover untuk khusus buat Rocky atau race itu saya mau ganti coilover. Oke, berarti itu salah satu menu next project lah ya. Betul ya. Gila. Ini baru sebulan aja udah begini teman-teman. Iya. Gimana nanti ya? Oke, kita geser ke belakang teman-teman. Iya. Yuk. Udah di belakang. Jadi depan, samping, belakang sekarang nih. Nah, di belakang denger-denger ada ubahan juga, Mas. Apa aja? Iya. Saya ganti lampu mundurnya, ganti yang LED, pakai Philips Ultinon. Terus lampu plat nomor juga ganti yang LED Ultinon juga. Depan ada ganti juga Ganti. untuk lampu plat nomor. Iya. Oh, kalau yang depan enggak sih. Enggak. Enggak pakai. Oke, siap. Nah, jadi sebenarnya cuma si apa ya kita bilangnya, kalau bohlam kan Bohlam. kurang juga ya, tapi lebih tepatnya si lampunya Betul lah ya. sih lampu ya. Nggak ada perubahan variasi. Jadi Betul. ininya masih bawaan nih Mas. Betul, ya. bawaan. Tapi emang udah ganteng sih gitu kan. Kayak ya nggak tahu lah Masnya seleranya Iya, gitu iya. kan nantinya. Mungkin ada rencana lagi, wah ada upgrade nih aftermarketan gitu kan. Iya, mungkin. Ya racun selalu ada ya. Iya, selalu. Oke. Nah di belakang sebenarnya nggak ada ubahan lagi selain lampu kali Mas ya. Iya, nggak ada sih. Nah kita lihat ke dalam, ada sesuatu yang diubah juga. Oke, udah di dalam, impresinya beda ya langsung. Iya. Karena gila sih ini mobil baru sebulan. Udah sampai ke sini-sini gitu Iya. bahannya nih. Wah mantap sih, respect banget. Yang paling pertama yang jelas kerasa dia si jok ya. Betul, jok. Ya monggo deh Mas aja yang cerita. Iya. Saya jok depan tuh ganti jok Recaro LX jaring itu ya. tipenya Ignis. Jadi jaring yang di headrestnya itu udah memang dari sana kuning. Lalu kalau yang handrest yang di tengah dan juga jok belakang itu saya retrim sih. Oke, jadi ada perubahan ya. Nah Betul. ini materialnya apa nih buat yang retrim? Yang ini materialnya Imbitech. Oke. Ini kayak tipe apa ya? Camaro bukan sih? Camaro sih. Oke, siap. Cakep sih teman-teman, motifnya minimalis gitu, stitchingnya juga oke. Warnanya kuning ya? Iya, Ini motif juga emang sama kayak saya si nyesuaiin, jaring gitu. betul. Nyesuaiin, mantep. Nah balik lagi nih ke si Recaro nih. Iya. Ini kan posisinya kayak aslinya nggak sih Mas? Iya, ya? betul. Posisi duduknya Betul. nggak lebih pendek gitu teman-teman. Nah ini di bawahnya nih ada sesuatu yang menarik nih. Jadi kayak apa ya? Mungkin kayak nggak kelihatan ngubah dudukan gitu loh Mas. Gimana sih? Iya. Jadi saya itu kemarin itu beli second ini dulu itu dipakai buat mobil Corolla. Jadi di bawah joknya sudah ada dudukannya pakai buat mobil Corolla. Oh gitu. Jadi saya hanya menambahkan relnya aja yang dari standarnya ini, jok standar ini saya pindahkan ke bawah bracketnya yang Corolla itu. Lalu saya pasang di sini. Udah bisa. Oh, itu ternyata rahasianya teman-teman. Jadi biasanya kalau yang pakai semi bucket kayak gini kan pasti Ambles ya? agak Iya, ambles nih iya, posisi betul. duduknya. Tapi kan ya butuh kenyamanan Iya, juga Mas betul, ya. betul. Kalau overall sisi lainnya belum ada perubahan Mas ya. Belum sih, itu aja sih. Paling sebenarnya. yang bisa gue ceritain nih teman-teman ya, kayak ya list-list merah ini bikin ciri khasnya si Daihatsu juga di dalam kabin teman-teman. Terus juga mungkin dari segi fitur dia head unitnya udah mantep banget. Iya, ya. betul. Jadi fiturnya apa aja Mas yang udah Mas dapat di sini? Jadi kalau yang head unit bawaan pabrik itu sudah bisa Apple CarPlay, Android Auto, terus bisa USB juga, ada radio gitu.
Jadi lengkap Lengkap ya, sebenarnya betul. ya. Agak berbeda mungkin di versi yang Rising. Iya, betul. Justru ya. Ini mungkin salah satu keunggulan lah teman-teman dari segi kenyamanannya. Dan kalau kita ngomongin posisinya, si head unit ini lebih menjorok ke driver iya betul. Oriented. driver oriented nih Betul. teman-teman gitu. Ya, so far ini deh kayak gitu Iya. teman-teman. Nah, ini kan exhaust belum ganti Mas. Iya betul. Tapi boleh dong kita gas-gas dikit. Oh boleh boleh. Ya, semut lah ya. Iya betul. Selayaknya mobil keluar pabrik Iya, gitu kan. betul. Masih halus banget. Nah, kita ngomongin next project, Iya. tapi kita keluar dulu. Iya. Yuk. Nah, Mas, ini kalau dilihat dari gelagatnya Mas ya selama kita ngobrol ya, kayak masih gatel gitu nambah-nambahin Iya sesuatu sih, lagi. betul. Apa aja Mas? Next Nantinya. projectnya sih pengennya ganti exhaust system ya. Mm-mm. Itu pengennya mungkin dari downpipe, frontpipe sampai belakang. Mm-mm. Terus saya sih rencana pengen ganti headlamp ya kalau memang sudah dijual yang race itu. Mm-mm. Itu kan dia lebih cakepnya karena kan udah sekuensial ya itunya lampu sennya. betul, Saya pengen betul. ganti sih. Jadi kayak ngesubstitusi ya Betul, partnya ya. betul. Pakai punya race, mantap Iya. mantap mantap. Tapi emang bisa Mas, udah dicari tahu tuh. Oh, belum tahu sih. Belum tahu juga. Tapi kemungkinan sih kalau dari bentuknya mesti sama ya. Harusnya sama ya. Harusnya sama. Oke sih. Kita lihat aja nanti teman-teman. Iya. Kira-kira bisa mungkin bahkan bisa diganti ke wajahnya Iya. Raisa gitu kan. Kita nggak tahu, nanti kita lihat lah selanjutnya teman-teman perkembangannya. Nah, selain exhaust apa lagi? Mungkin ya, pailover sih. Pailover Pailover. sih pengen sih ya. Agak pendekin dikit lah gitu. Biar agak keras juga, agak stiff gitu. Oke, stabilnya ya. Iya, betul. Mungkin juga tadi kita sempat ngobrol-ngobrol Mas ya. Mas Surya cerita agak liar belakangnya Iya betul. gitu ya. Agak limbung, agak liar memang bagian belakangnya. Jadi memang si kestabilan ini harus di-upgrade lagi Betul, ya. iya betul. Yep. Ada plus ada minusnya lah ya, Betul. pasti nggak ada yang sempurna gitu. Iya. Makanya ada modifikasi, Betul. jadi hobi, jadi hal menarik dan bikin mobil jadi keren gitu teman-teman. Terakhir Mas, Iya. ini pamungkas dari saya. Budget modifnya berapa? Sejauh ini sih sekitar 70 sampai 80 sih modif ini. Wow. Istri nggak marah Mas? Marah. Mudah-mudahan nggak lihat YouTube-nya. Jangan share-share ke grup keluarga Iya, berarti, Mas. siap-siap. Oke deh. Jadi ternyata selama sebulan udah cukup banyak mengeluarkan uang untuk ngedanain mobil, Betul, tapi iya. respect sih, dan ternyata hasilnya juga memuaskan Mas Iya, ya. betul. Meskipun memang tetap nggak ada habisnya. Iya, betul. Gitu. Namanya hobi, Hobi, kan. betul. Me time banget lah ibaratnya. Iya, betul. Oke deh. Nah, buat yang ngepoin lebih jauh soal mobil ini, nanti perkembangannya seperti apa, Iya. boleh dong Mas di-share IG-nya kemana? @daviansurya. Adventure betul. Oke, sip. Nanti ditulis aja nih di bawah Oh, sini siap, nih. siap. Mak, yang punya aja lupa. Lupa. Saya pikir ada angkanya. Atau bisa juga follow di IG-nya Grid Otomotif biar nanti kita bisa bareng-bareng nih kepoin perkembangan si Rocky-nya Mas Betul. Surya di @Grid Otomotif teman-teman. Makasih banyak. Ya. Jangan lupa kasih komentar yang menarik soal modifikasi Daihatsu Rocky 1 ini. Terus juga like dan share buat teman-teman kalian yang suka dunia modifikasi, terutama mobil. Di subscribe dan nyalain loncengnya. Gue Adit, pamit.